menyesatkan, itu kitab kamu. Menurut kitabmu, Tuhanmu itu menyesatkan. Di mana itu terdapat? Nah, kita lihat di sini. Teman-teman catat ya, kalau ada fitnahan teman-teman Kristen terkait Allah menyesatkan, ternyata Allahnya Kristen juga menyesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Allahnya Kristen, ya Tuhannya Kristen itu menyesatkan teman-teman ya, membawa kesesatan, bukan membawa ke sorga. Oke. Karena pembahasannya adalah konsep ketuhanan, saya ingin Anda lebih baik penjabarannya dari anak didik saya, Rudi Yohanes sang debitur. Tadi malam saya membahas yang serupa, saya ingin tahu nih. Jadi antara RK dengan Rudi Yohanes ini apakah sama di dalam memahami konsep ketuhanan? Kalau Anda bertanya tentang Islam, Islam ini sangat jelas. Islam itu adalah nurun, cahaya di atas cahaya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Allah kecuali harus dengan Islam. Konsep ketuhanan Islam itu sama dengan yang ada di dalam orang Yahudi dan sama dengan apa yang dijabarkan oleh Yeshua HaMashiach. Di dalam Sheper Markus, Ferek Staim Esreh, Perek pasal Staim Esreh 12, Mispar Esrim Fetesha Esrim 20 Tesa 9, di ayat ke-29 Omer berkata Yeshua HaMashiach, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita yang Maha Esa. Ketika Yesus di dalam Yohanes 20 ayat ke-17-18 menyuruh istrinya yang sangat dikasihi yaitu Maria Magdalena, apa kata Yesus? Katakanlah kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, kepada ilahku dan ilahmu. Yesus punya ilah. Ilahnya Yesus berapa? Ehad. Satu, the one and only. Satu yang tidak ada duanya. Anda baca di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa disebutkan? Omer Elohim Anohi Adonai Eloheha. Apa di situ dikatakan? Aku adalah Allah Tuhan kamu. Tidak ada yang lain kecuali aku saja. Satu pertanyaan saya, tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Torah ada mengajarkan Tritunggal? Anah payomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan, anahnu apa? PHP perwaha kodes Eloheha. Artinya, saya minta kepada Anda, tunjukkan di dalam Torah Musa mengajarkan Tritunggal. Ada firman Tuhan yang mengatakan kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. RK, jangankan mengatakan Tritunggal RK. Mengatakan Ruach HaKodes saja Musa tidak pernah. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, sudah barang tentu dia adalah Kodim, kekal. Ada juga di dalam Torah. Nyatanya Torah Seper Beresit Semot Vaikra Bamidbar Debarim, ribuan ayat di dalam Torah tidak pernah ada Ruach HaKodes. Jadi Roh Kudus itu malaikat Gabriel, bukan Tuhan. Jadi jabarkan konsep ketuhanan Anda dengan jelas. Kalau Islam sudah sungguh-sungguh dah sangat jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Jawab. Maminya LS, berkah selalu. Mami sehat selalu ya, Mami ya. Nandar, ini 4 pertanyaan ini Nandar. Setiap kali kamu Tar dulu. melampirkan ini. Sabar, ini aku kena pencet ini. Jadi, tar ya. Jadi Nandar sekali jedor 4 pertanyaan, ngeri kali. Tar.
Udah aku bilang, tidak ada debater Kristen yang open camp yang sanggup mengalahkan saya RK. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena kebenaran Islam. Ya, wakul al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ayo ditanding ulang. Jangan ngeper kamu. Belum apa-apa sudah ngeper kamu ya. Senyum dulu, senyum. 2 Tesalonika. Oke, terima kasih. Poin pertama Ya, yang silakan. Nandar bawakan ya. Poin pertama yang Nandar bawakan dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-13. Nandar cuma bacanya di sini dan sebab itu kita baca ini. Dan sebab itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semuanya orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi. Sebab Allah yang dari mulanya telah Betey, nggak nyambung, RK, kamu itu lari kemana-mana, RK. Kita sedang membahas tentang konsep ketuhanan. Saya mengatakan Tuhannya Kristen membawa kesesatan karena di awal prolog kamu mengatakan Tuhan itu menyesatkan. Kamu memframing, kamu mendiskreditkan Al-Quran kan. Makanya saya counter itu. Tapi tema kita pada hari ini bukan masalah tentang neraka, bukan masalah tentang menyesatkan, bukan. Yang kita bahas adalah konsep ketuhanan. Kalau kita mau membahas Kristen atau Islam masuk neraka, nanti di pembahasan yang lain. Atau apa Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam yang menyesatkan, itu di pembahasan yang lain. Saya ingin Anda fokus kepada pembahasan ini. Kalau sudah ada poin yang kamu sampaikan, mau lanjut kemanapun, oke. Bisa besok, bisa lusa, tidak masalah. Yang ingin saya tekankan adalah tidak ada debater Kristen yang sanggup menjabarkan tentang konsep ketuhanan yang sama. Kalau kamu lihat di dalam Matius 25, ternyata neraka itu sudah disediakan. Ya, kamu baca tuh, Matius 25 ayat 41. Jadi Tuhanmu itu sudah membuat strategi. Makanya di dalam Kristen sendiri ada yang namanya Kristen Calvinisme, ada Kristen Lutheran, di mana ada yang percaya dengan free will, ada yang percaya dengan takdir. Jadi menurut aliran Calvinisme, kalau saya dilahirkan dalam keadaan Islam itu sudah takdir. Sampai kapanpun tidak akan bakal jadi Kristen. Berarti Tuhanmu nggak adil. Itu dalam kekristenan sendiri beda pendapat tentang takdir. Ada Calvinisme, ada Lutheran. Jadi kamu jangan mengajari dosen berbicara tentang kekristenan. Saya lebih tahu kekristenan daripada Anda, sang roti Bartolomus. Jadi yang perlu Anda jabarkan sekarang ini bukan tentang hal yang lain. Anda disaksikan oleh 1000 mata memandang. Bagaimana orang tertarik dengan agama Anda. Sedangkan berbicara tentang konsep ketuhanan saja, Anda belum mampu menjabarkan secara sempurna, tidak ada interpretasi, tidak ada tafsiran, tidak ada asumsi, yang ada hanya data. Anda Tritunggal atau Jesus only? Silahkan jabarkan. Kalau Anda Tritunggal, ini ayat Tritunggal, inilah kami Tritunggal, ini ayatnya, ini ajaran Yesusnya. Itu yang harus Anda sampaikan. Bukan bahas menyesatkan lah. Itu pembahasan yang lain. Nanti kita bahas. Ya. Jadi fokus saja. Sayang, waktu 5 menit hanya Anda menanggapi hal-hal yang tidak penting. Anda lihat debat cawapres, debat capres harus konsisten, temanya apa. Ya. Jadi tolong jelaskan. Kalau saya kan langsung to the point. Ketuhanan di dalam Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, laisa kamislihi sayuun, tidak ada yang semisal dengan Allah. Dia adalah the one and only. Quran surat Toha ayat ke-14, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini adalah Allah.
Tidak ada Tuhan selain dari aku. Pak Budni, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat li zikri. Jelas konsepnya. Sedangkan konsep ketuhananmu, Bapa itu siapa, Roh Kudus itu siapa, Firman itu siapa, itu yang harus kamu jabarkan. Ya RK ya, kamu harus manut, harus paham dengan dosenmu itu. Ini dosenmu ini. Kamu mahasiswa saya, ya gratis, nggak ada SPP tiap bulan. Jadi tolong jabarkan konsep ketuhanan, dieksplor baik-baik. Poinnya apa? Saya tanya Roh Kudus aja kamu tidak jawab. Di mana Musa menulis Roh Kudus di dalam Torah? Itu konsep ketuhananmu loh, yang utama loh. Bahkan Roh Kudus adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Kalau menghujat Yesus bisa diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Jadi fokus dulu lah, jangan ke yang lain. Konsepnya diperjelas, jangan bahas ke ini, bahas ke itu. Tidak nyambung RK. Ya oke, kita nunggu dulu. Nanti kita diulang. Pelan-pelan Anda. Jangan. Iya, pelan-pelan dari tadi aku pelan-pelan RK. Kita putar-putar dulu. Nanti ada di mana timenya. Kalau dengan Bang RK kayak gitu. RK, ini ya aku jelaskan ya Kak. Anda itu dilihat oleh 1000 mata memandang. Kalau di saya 1000, di Anda berapa? Cuma 300 Nandar. Masa kamu kalah PK sama viewers 300 nih? Aku kalah PK. Oke teman-teman. Baik Bang Kakak. Teman-teman yang 1000 kalahkan dia. Ini saya dibilang kalah PK sama dia ya. Nggak apa-apa. Masalah duniawi itu kalah nggak apa-apa. Yang penting masalah iman yang nggak kalah. Kamu itu dilihat oleh 1000 mata memandang RK. Berarti kalau diri kamu 300, 1300 memandang kamu. Kamu sudah dapat hadiah kursi, sudah dapat hadiah laptop, sudah dapat hadiah meja. Kamu harus memberikan yang terbaik buat donatur-donatur kamu. Kamu jelaskan secara terperinci, jangan muter-muter. Waktu kita nggak banyak RK. Baik tanding. Ya, silakan. Terima. Nah, silakan Kak. Jadi, bentar ya. Poin berikut